Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dewi dengan NIM 2220104134. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia, yaitu yang pertama ada asas negara hukum. Pada pengertian negara hukum, ada dua kata yang perlu mendapat penjelasan terlebih dahulu, yaitu kata negara dan kata hukum. Secara etimologi, negara berasal dari kata Belanda dan Jerman. State Inggris, Prancis. Status atau statum Latin. Kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia dan semakin banyak kebutuhannya pada suatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. Hukum yang kita maksud dalam kaitannya dengan negara di sini adalah hukum positif yang berlaku meningkat sebagaimana dasar negara dan peraturan perundang-undangan yang ditaati dan diterapkan oleh warga negara dan lembaga-lembaga negara secara sama tanpa menyampaikan teori-teori hukum yang ada. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat yang populer di Eropa kontinental pada abad yang bertujuan untuk menentang suatu pemerintah absolutisme. Yaitu yang pertama ada satu, paham konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara, suatu menyusun dan menyatakan satu negara. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dipakai istilah constitution yang dalam bahasa Indonesia berarti konstitusi. Itu yang kedua ada sistem informasi atau kedaulatan rakyat. Pengertian kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan melaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut, baik wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang 1945. Terus ada asas pembagian kekuasaan. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dilakukan oleh John Locke, yaitu yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Yaitu yang ketiga ada asas negara Pancasila. Setiap negara didirikan atas dasar falsafat tertentu. Falsafat itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai falsafat berbeda. Karena suatu falsafah itu identik yang dengan kaitan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya. Tidak mungkin untuk mengambil falsafah negara lain untuk dijadikan falsafah bangsanya begitu saja, karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan keinginan suatu bangsa. Segala aspek hidup bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafah. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang pertama ada asas ketuhanan yang Maha Esa. Asas ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam 3 bidang ketatanegaraan Republik Indonesia, antara lain dalam bidang eksekutif dengan adanya amandemen dan segala bagian yang mengatur segala soal yang menyangkut dengan agama
di Indonesia. Yang kedua ada asas pemeri kemanusiaan. Asas pemeri kemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memerlukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warga, kulit, kedudukan sosial, dan lain-lain. Yaitu ada yang ketiga, asas kebangsaan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Yang keempat adalah asas kedaulatan rakyat. Pokok terkandung dalam buka istilah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas rakyat dan pemusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas pemusyawaratan perwakilan. Yaitu yang kelima ada asas keadilan sosial. Pokok negara hendaknya berwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang berdasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia merupakan hak kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan satu dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.